Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @banyubiru. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Janur Kuning. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sambil menikmati bau busuk yang sudah menjalar di luar rumah kami, aku tidak peduli. Kami tetap menggotong dan merebahkan badannya Mama ke kamar tidurnya. Aku dan Niko yang sudah di kamarnya dengan setia duduk menunggui Mama di sampingnya, sambil memijit-mijit tubuhnya kembali. Saat sudah malam beranjak larut, kami bersiap-siap untuk istirahat. Tepatnya di samping ranjang tempat tidur Mama dengan alas tikar plastik. Tapi kami berdua menyiapkan surat izin ke sekolah dulu untuk besok pagi sesuai pesan ayah tadi sore. Malam itu ayah masih tertinggal duduk sendirian di teras rumah dengan segala kebingungan dan beban hidupnya. Tiba-tiba dari ruang tamu terdengar brak klak klak. Pintu depan yang dibanting terus dikunci ayah. Ayah berlari menuju kami bertiga yang sedang di kamar. Tiba-tiba ayah langsung duduk di samping kami dengan wajah yang gelisah dan takut. Niko pun bangkit serta menutup pintu kamar Mama. "Ada apa ya?" tanyaku dengan tenang sambil melipat surat dan memasukkan ke amplop putih. "Ada orang yang mirip seperti dalam mimpi ayah kemarin di depan," jawab ayah dengan bibir gemetar. "Maksudnya gimana ya?" tanya Niko kembali duduk di tikar plastik di sampingku. "Itu orang yang pakai jubah hitam bermata merah, di tangannya membawa senjata," jawab ayah. Dengan cepat pandangan kami tertuju ke arah ayah dengan tegang. Kami melihat beliau mulai panik dan bingung. Ia segera berdiri lagi dan membawa sedikit keberaniannya membuka pintu kamar dan melangkah pergi ke arah belakang. "Jaga adikmu sebentar bang, ayah mau kunci pintu belakang," perintah ayah. Jawabku hanya menganggukkan kepala saja. Sedang ayah langsung berjalan menuju ke belakang. Setelah beberapa saat kemudian, ayah pun kembali dan berkumpul bersama kami di kamar. Tanpa ada kata yang keluar dari mulut kami bertiga langsung memulai tidur bertiga beralas tikar plastik. Sekian jam kami tertidur. Tiba-tiba mataku terbuka sedikit karena mulai gerah dan berkeringat. Kulihat jam dinding kamar Mama yang tepat tergantung di tembok depanku menunjukkan jam 12:33. Dari samping kamar tidur Mama terdengar srak, 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 langkah kaki yang diseret. Tidak berapa lama kemudian diikuti suara lolongan anjing dan serigala hutan mulai rame-rame bersautan. Suara itu seakan dari belakang dan samping kanan kiri rumah kami. Aku yang terbangun karena suara itu dengan pelan dan perasaan penasaran mulai bangun dari tidur untuk mengintip dari jendela. Meski kulihat ayah dan Niko sudah tidur dengan lelap. Tangan dan kakiku mencari celah jalan untuk mencari celah atau lubang dari jendela. Saat aku menemukan lubang kecil, mataku mulai melihat keluar. Terlihat seorang memakai jubah hitam lengan panjang, kepalanya tertutup kain hitam, sedang memanggul senjata di bahu kirinya. Ia berjalan dengan menyeret rantai seseorang yang terluka di lehernya. Orang itu terlihat diam pasrah, tidak ada perlawanan saat tubuhnya terseret. Tapi orang itu kepalanya bukanlah manusia lagi, melainkan kepala kuda. Saat mataku mengamati dengan seksama orang berjubah hitam ini, tiba-tiba dikejutkan saat ia menoleh dan menatapku dengan mata merahnya.
Saat aku merasa ketahuan, kepalaku langsung berbalik arah, serta tubuhku yang merespon cepat untuk meminta kembali tidur. Bruk, aduh, aku yang jatuh mengenai tubuh Niko. Saat itu juga aku bangkit dan langsung menunduk dan membungkam mulut Niko. Diam kau, Nik, perintahku dengan berbisik, dan aku pun terus memandang Niko dalam remang cahaya di kamar Mama. Alisku naik turun serta mataku yang melotot ke Niko agar tenang sebentar malam itu. Beberapa saat kemudian aku mulai merenggangkan dekapan telapak tanganku yang menempel pada Niko, serta mataku melihat ke arah ayah yang tidur di samping Niko. Mata ayah hanya melirik kosong ke atas, tapi tubuhnya hanya diam membisu. Ada apa, Bang? Kata ayah dalam posisi tidurnya. Tidak ada apa-apa ya, hawanya panas ya, jawabku pelan. Jangan bohong, Bang, ayah juga dengar, kata ayah yang masih dalam kondisi yang mencurigakan. Karena cuma mulutnya yang berbicara, tidak ada refleks apapun saat aku jatuh mengenai Niko. Nik, kau tenang saja, jangan ribut, kataku pelan di telinga Niko. Aku melangkah pelan ke arah ayah. Kuamati keadaan ayah yang bibirnya mulai pucat bergetar dan tatapan matanya kosong ke atas. Dengan pelan kutempelkan tanganku kepada kulit dahinya. Ternyata badan ayah mulai memanas, serta tangan dan kakinya mulai ikut bergetar pelan. Ayah kenapa? Tanyaku. Gak tahu, Bang, habis melihat orang berjubah tadi, badan ayah mulai sakit semua dan tidak bisa digerakkan lagi, jawab ayah pelan dengan suara yang berat. Sama ya. Ayah nggak apa-apa kan? Tanya Niko yang mendekati kami. Nggak apa-apa, Dek, jawab bohong ayah untuk menenangkan Niko. Aku dengan cepat mengambil cairan minyak gosok. Aku mulai memijit dan memberikan minyak yang hangat ini ke seluruh tubuh ayah. Setelah itu aku mulai menyelimuti seluruh tubuh ayah. Selesai memijitnya. Nik, kau tidur saja duluan, biar abang yang jaga ayah sama mama malam ini, perintahku. Aku melanjutkan kegiatanku ini sampai menjelang subuh. Tidak lupa aku juga sesekali melihat kondisi mama yang matanya masih terpejam. Dan tetap bau busuk di malam itu semakin menyengat dan mengganggu hidungku. Saat pagi sudah menjelang, kondisi ayah sudah pulih sedikit. Ia sudah bisa bangun meski dengan tubuh yang berat dan masih hangat. Aku dan Niko memasak dan menyiapkan makanan sebisa kami untuk kami semua. Setelah memberikan mereka sarapan, aku memandikan mama dengan menyekanya dan menggantikannya baju yang bersih. Tidak lupa setelah itu, aku membersihkan semua kotoran-kotoran mereka yang menempel di bajunya. Habis itu aku memapa ayah untuk duduk bersandar di kursi ruang tamu, dengan harapan ia bisa lebih segar pagi itu terkena udara pegunungan. Tapi yang sesaat kulihat, ia hanya tetap diam dengan keadaan yang tidak berdaya. Beberapa menit kemudian kegiatan pagi di rumahku selesai. Waktu itu aku teringat akan perintah ayah untuk izin sekolah. Aku yang sudah mandi dan berganti baju segera berjalan menuju ke rumah Angga. Waktu itu kabut depan rumah masih tebal, tapi aku tetap saja berjalan menuju ke rumahnya. Langkah kakiku terhenti di depan pintu rumah Angga. Saat mau mengetuk pintu, ku dengar pelan dari balik pintu. Bang, bantuin Angga kenapa? Bantuin gimana, Bang? Ya bantuin Angga ngedapetin Intan, Bang. Masa Deno anak baru di sini sudah bisa ngedapetin Intan, Bang? Sedang Angga dari kelas 1 sampai sekarang ngincar Intan dan ngedeketin saja, malah dimaki-maki sama Intan. Ya sudah, nanti abang bilangin ke ayah enggak, jawab sosok yang dimintain tolong sama Angga. Dek, setelah mendengar percakapan ini, aku langsung balik arah kembali ke rumah. Aku merasa tidak enak apa yang akan kuperbuat. Padahal aku mau minta tolong ke Angga untuk nitip surat ke sekolah. Pikiran negatif pagi itu mulai muncul dan menyelimuti seluruh jiwa yang mulai rapuh ini. Langkah kakiku dengan cepat kembali pulang, terus berjalan melewati ruang tamu. Aku melihat sekilas ayah masih dengan tatapan kosongnya, tapi aku tetap melangkah dan akhirnya sampai di ruang tengah bertemu Niko yang berjalan cepat. Nik,
kau antar surat ini ya ke Bang Angga. Abang sakit perut, perintahku, dan memberikan 2 amplop surat izin ke sekolah. Demi meredam perasaan yang kacau ini, aku menuju ke kamar mandi supaya ia tidak curiga. Tapi ia malah membisiki ke telingaku, "Bang, kamar mandinya keluar darah dari keran, baunya amis," katanya sambil membawa handuk dan ketakutan. "Beneran kau, Nik?" jawabku. "Beneran bang, masa Niko bohong sama abang?" "Ya sudah, periksa sendiri, aku mau ngantar surat saja," jawab Niko yang berlalu pergi tanpa mandi ke rumah Angga. Aku langsung masuk kamar mandi dan kulihat tidak ada apa-apa sama airnya. Paling ini anak mau ngerjain abangnya, gumam dalam hatiku. Saat itu aku di kamar mandi sengaja cukup lama. Akhirnya aku ganti baju dan kembali ke ruang tamu untuk bersiap pergi ke Ustadz Rohim lagi. Beberapa saat kemudian kami bertiga sudah bersiap menunggu jemputan. Akhirnya selang menit kemudian, dari jalan depan rumah terlihat mobil kemarin mulai masuk ke halaman rumah dan berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Dengan terbukanya pintu mobil yang depan, Pak sopir keluar menuju tempat kami. "Gimana Pak Wijaya, jadi berangkat sekarang?" tanya sopir. "Iya Pak, jadi," sautku yang mulai tidak nyaman di rumah ini. "Ayo Pak, buka pintu mobilnya," pinta Niko. Aku dan Niko segera ke kamar Mama dan menggotongnya keluar. Kami secara perlahan memasukkan Mama ke mobil. Kami pelan-pelan menata posisi Mama yang masih terbujur lemas dengan posisi yang nyaman pagi itu, agar ia tidak merasa sakit. Saat kami sudah selesai di dalam mobil, terdengar di ruang tamu, "Pak Wijaya nggak apa-apa kan pagi ini?" tanya sopir ke ayah penuh curiga. "Iya Pak, cuma badan saya sakit semua dan lemes saja," jawab lirik ayah. Mereka berdua akhirnya menuju mobil. Setelah kami sudah di dalam semua, kami berangkat. Seperti hari kemarin, kita berangkat menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan. Setelah sampai di rumah Ustadz Rohim, ayah yang duduk di depan langsung keluar. Begitu juga denganku, langsung keluar mobil. Sedang Niko tetap berada di dalam mobil. Waktu aku berjalan di belakang ayah, Ustadz Rohim sudah duduk dengan istrinya di depan rumahnya. Wajah mereka tampak kelelahan, dan sebagian wajah Ustadz Rohim membiru. Ayah langsung menyalami mereka, sedang aku juga mengikuti tangan ayah untuk menyalami. "Pak Wijaya, sebelumnya saya mohon maaf," kata Ustadz Rohim yang masih berdiri. "Lah, memang kenapa Pak?" jawab ayah. "Coba Bapak Wijaya dan abangnya duduk dulu saja, jelaskan," pinta Ustadz Rohim yang masih di teras rumahnya dengan memberikan kursi plastik kepada kami berdua. "Terima kasih Pak Ustadz," jawabku dengan mulai duduk di kursi bersama ayah. "Jadi begini Pak, tadi malam saya didatangi makhluk-makhluk aneh dengan wajah yang tidak berbentuk lagi. Ada yang mukanya hancur, ada yang bertubuh hewan berkepala manusia, dan banyak juga berwajah hewan bertubuh manusia. Jumlahnya banyak Pak. Saya semalam dihajar keroyokan, tidak karuan. Saat malam tadi, saya tidak bisa melawan mereka sama sekali, karena saya merasa ada yang mengikat tubuh saya. Jadi saya seakan-akan hanya diam berdiri, sedang mereka memukul, menendang bebas ke arah saya Pak," jelas singkat Ustadz Rohim. "Begitu juga dengan saya Pak," jawab istri Ustadz Rohim yang sebelah matanya terlihat menghitam. "Saya juga mengalami hal yang sama dengan Abah," jelas istri Ustadz Rohim. Kami berdua dengan ayah menatap heran dan tidak percaya yang mereka ucapkan barusan kepada kami. Kepala kami hanya menggeleng pelan, begitupun juga ayah. Setelah menggelengkan kepalanya, ayah mulai menundukkan kepalanya dengan wajah lesu. Saat itu aku yang tidak terima, panik serta bingung, langsung bertanya kepada mereka. "Terus kami harus bagaimana Pak?" tanyaku. "Apa yang sebenarnya menimpa keluarga kami Pak?" tanyaku lagi. "Saya juga nggak tahu Bang," jawab pasrah Ustadz Rohim. "Coba sementara bawa ke rumah sakit saja Pak," pinta Ustadz Rohim.
Ayah masih menunduk, mencoba berpikir untuk mencari jalan yang terbaik untuk Mama. Sekian menit ia berpikir. Akhirnya ayah memutuskan di siang itu untuk membawa ke rumah sakit. Saat kami berpamitan mau ke rumah sakit, Ustadz Rohim berpesan kepada kami, "Pak Wijaya, hati-hati di rumah Bapak, karena semalam saya lihat pagar gaib di rumah Bapak sudah hancur. Jadi kemungkinan semua makhluk yang tidak suka Bapak atau makhluk yang sudah bersemayam di sekitar rumah Bapak akan bebas menampakkan diri serta mengganggu Bapak," pesan Ustadz Rohim. "Kok tahu Pak Ustadz kalau ada dinding gaibnya?" Sahut ayah heran dan berpikir keras siapa yang memasang hal semacam itu di rumah kami. Semenjak ayah di rumah itu memang tidak pernah memasang apapun, baik bersifat gaib ataupun sejenis yang lainnya. "Memang yang membuat pagar itu bukan Bapak, kelihatannya penghuni sebelum Bapak Wijaya. Tapi coba Bapak Wijaya hati-hati saja dan perbanyak berdoa kepadanya, semoga ada jalan," jelas Ustadz Rohim. "Terima kasih Pak Ustadz atas informasinya," jawab ayah. "Sama-sama Pak, hati-hati di jalan," ucap Ustadz Rohim. Setelah mendengar saran dari Ustadz Rohim, kami pun berangkat ke rumah sakit. Entah siang itu kami berapa jam perjalanan. Yang pasti kami sampai rumah sakit ialah sore hari. Setelah mengurus administrasi, Mama langsung mendapatkan kamar. Di ruang kamar rumah sakit itu berisi 2 orang, salah satunya mamaku. Ruangannya masih kental dengan rumah sakit lama bekas zaman kolonial. Dengan keramik yang sudah mulai pecah-pecah, serta cat yang sudah lusuh, tidak terawat, dindingnya juga banyak terkelupas oleh zaman. Tapi celakanya, kamar yang kami tempati saat itu, lokasinya tepat bersebelahan dengan kamar jenazah. Kini tinggallah aku berdua dengan Niko yang berada di dalam kamar, sedangkan ayah kembali pulang dan berjanji kembali besok siang. Waktu beranjak malam, kondisi ruanganku semakin terasa membangunkan bulu kuduk kami berdua. Karena penerangan ruangan berwarna putih tidak begitu terang, serta depan kamar ada pohon beringinya yang rimbun. Rimbunnya pohon ini menambah suasana kamar kami menjadi semakin mencekam di malam hari. Tetapi untungnya waktu itu dalam kamar ada seorang pasien lain. Pasien sebelah kami hanya bersekat kelambu hijau serta yang menjaga seorang lelaki. Kami hanya berdua tetap di bawah ranjang Mama. Selepas jam 7, aku dan Niko sudah tidak berani keluar kamar. Kami hanya menjaga dan memperhatikan terus dengan seksama perkembangan Mama. Saat aku selesai menyelimuti Mama dari belakang, terdengar lelaki penjaga sebelah mendekatiku. "Sakit apa Bang?" tanya sosok laki-laki yang sudah berdiri di sampingku sambil memandangi Mama yang tergolek di ranjang. "Stroke Bang," jawabku pelan dan asal, karena waktu itu vonis dokter belum pasti dan berubah-ubah diagnosanya. "Abang rumahnya mana? Itu siapa Abang?" tanya laki-laki parubaya itu. "Rumahku di daerah ini Mama aku Bang," jawabku yang sudah selesai menyelimuti Mama sampai lehernya. "Siapanya Abang yang sakit itu?" tanyaku balik dengan melempar pandangan ke ranjang pasien sebelah. "Kakak aku Bang," jawabnya. Setelah sedikit perbincangan itu, ia kembali duduk ke tempat asalnya. Begitu juga dengan aku. Rumah sakit yang aku tempati saat itu memang di malam hari sangat sepi. Saat jam 9 saja, tidak ada orang yang lewat satupun di lorong depan kamar. Waktu jam dinding mulai menunjukkan angka 11 lebih, dari luar kamar terdengar suara tangisan perempuan. Aku yang tadinya masih rebahan di tikar plastik dengan keadaan yang belum tidur, akhirnya terbangun. Aku memperhatikan sebentar. Penduduk ruanganku semuanya terlihat sudah tidur dengan pulas. Aku yang masih belum tidur dengan perasaan penasaran mulai mencari sumber suara tersebut. Pelan-pelan ku dekatkan kepalaku ke jendela. Setelah kepalaku tepat berada di jendela, kulihat ada sosok wanita memakai baju perawat putih-putih duduk di dahan pohon beringin sedang menangis. Setelah aku tahu hal aneh itu, aku pun kembali dengan cepat untuk tidur di bawah bersama Niko. Waktu aku meringkuk di samping Niko,
dan berharap malam ini cepat berlalu. Semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin aku mendengar dengan jelas lengkingan tangisan perawat yang berada di dahan pohon beringin itu. Sampai jam 3 dini hari, suara tangisan itu sayup-sayup mulai menghilang dengan sendirinya. Baru setelah itu aku bisa tidur dengan tenang. Saat pagi menjelang, kakiku mendapat goyangan pelan dari kanan dan kiri. "Bang, bangun bang," kata Niko yang sudah duduk di bawah kakiku. Aku pun langsung terbangun dan pergi ke kamar mandi di luar untuk cuci muka dan sekalian mandi. Suasana pagi pertama kali saat aku di rumah sakit ini sangat asri dan tenang. Tapi tidak asri dan nyaman ketika malam hari. Seperti biasa di kala pagi hari, semenjak mama sakit, aku memandikan mama dan menyuapi makanan yang bisa masuk ke dalam mulutnya sambil menunggu kedatangan ayah. Dengan penantian yang panjang, akhirnya siang hari ayahku sekitar jam 12 baru datang. Beliau hanya mengantar baju ganti kami bertiga dan uang untuk kami yang menjaga mama di rumah sakit. Setelah itu ia pulang lagi karena harus melanjutkan bekerja di kebun. Meski kondisi fisiknya terlihat sakit juga. Sore hari saat aku memandikan mama lagi, tingkah yang mencurigakan mulai muncul. Kegiatan sore itu yang dilihat oleh penjaga pasien di sebelahku seakan kegiatan yang aneh. Saat itu juga ia mendekat kepadaku, ia berbisik, "Yang sabar bang, sebentar lagi mama kau juga mati," kata laki-laki ini. Dalam hati kurang ajar ini orang. Kalau bukan di rumah sakit dan jaga mama, pasti ia akan kuhajar di tempat. Tapi sore itu pikiran yang sempat terbesit dalam hatiku akhirnya aku abaikan saja. Setelah itu aku hanya menanggapi dengan senyum. "Bang, tadi malam dengar suara perempuan yang menangis tidak?" tanyaku. "Biasa itu bang, hampir tiap hari juga begitu," jawab tenang pria ini. "Jadi abang sudah tahu?" tanyaku lagi. Sedang Niko yang mulai mendengarkan pembicaraanku hanya bengong menatapku karena ia tidak tahu hal yang terjadi semalam. "Ya sudah bang, aku kan sudah 1 minggu di sini," jawabnya dengan kembali duduk di samping ranjang saudaranya. "Tapi jangan dicari suaranya bang, bisa-bisa yang nangis itu ngikutin abang kayak penjaga di kamar sebelah," jelasnya lagi. "Iya bang," jawabku singkat. Aku hanya diam, takut dan bergumam dalam hati, tidak mau berurusan dengan perawat hantu di pohon beringin itu. Saat kegiatanku mulai menyuapi mama, Niko bangkit dari duduknya di bawah. Ia dengan perlahan mendekatiku. "Bener bang, ada yang nangis tadi malam?" tanya Niko penasaran. "Bener Nik, tenang saja, kan di sini ada abang sama abang sebelah," jawabku untuk meredam ketakutan Niko. "Tapi aku takut bang," sahut Niko yang kembali duduk di bawah. "Sudah Nik, kau mulai tidur jam 7 saja, biar abang yang jaga mama waktu malam," perintahku. Setelah itu Niko mengikuti perintahku untuk tidur saat jam 7 lebih, sedangkan aku masih terjaga hingga malam hari. Waktu menginjak jam setengah 12 malam, suara tangisan perawat itu sayup-sayup mulai terdengar. Saat itu aku langsung mencoba tidur meringkuk di samping Niko. Tapi dari kamar sebelah terdengar suara. Klotak, klotak, klotak. Suara dari loker mayat. Krak, krak. Suara tangan yang mencakar-cakar tembok. Entah suara apa itu, yang jelas dari ruang jenazah. Semacam suara yang mau keluar dari loker mayat tapi tidak bisa. Serta suara tangan mencakar-cakar dinding kamar. Padahal malam itu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sendiri yang setiap malam ingin tidur dengan tenang, tapi tidak bisa karena suara-suara itu terus menggangguku. Setelah jam 3 lebih, barulah suara-suara itu kembali reda dan mulai menghilang. Syukurnya, Neiko saat malam hari bisa tidur dengan pulas. Jadi saat siang hari, ia bisa menjaga mama sedangkan aku bisa tidur. Hari ketiga tidak seperti biasanya. Ayah datang lebih pagi. Ia merasa badannya sakit dan tidak berkebun lagi hari itu. Pagi itu ayah ikut istirahat di sampingku serta aku mulai memijitinya. Karena kukira ia kelelahan saja. Setelah jam menunjukkan pukul 4, ayah kembali pulang.
Setelah itu saat aku sedang makan sore dengan Niko, pasien sebelah kami tiba-tiba berteriak keras. Ah, ah. Semua kata-kata kotor diucapkan dengan keras berulang-ulang. Panas, sakit, panas, sakit, ya Allah. Setelah teriakan terakhir itu, pasien di sebelah ranjang mamaku meninggal dunia. Saudaranya hanya menangis histeris serta memeluknya. Dia merasa tidak terima kalau saudaranya sudah tiada. Aku masih terdiam dan tertegun melihat hal ini. Setelah beberapa detik, aku putuskan untuk pergi mencari perawat untuk membantu pasien sekamar denganku yang meninggal. Setelah semua selesai diurus dan mereka pindah ke kamar sebelah, yaitu kamar jenazah, sekarang tinggallah kami berdua yang berada di kamar itu. Mulai malam itu menjadi malam yang menakutkan bagiku, karena harus berjaga di malam hari sendirian. Saat suara tangisan muncul lagi di malam itu sekitar jam 12 lebih, aku hanya duduk memandangi mama dari bawah. Pandanganku jelas sampai keranjang kosong bekas pasien meninggal tadi sore. Karena pembatas kain dibuka total. Aku hanya diam duduk berjongkok, memegang erat kakiku, sedang daguku menempel di lutut. Samar-samar, terlihat pria berwajah pucat pasi yang tadi barusan meninggal bangun dari ranjangnya dan berjalan keluar dengan kaki tanpa menempel ke lantai. Saat kejadian itu, langsung kubenamkan wajahku di tengah lutut yang mulai bergetar ini. Bersamaan dengan getaran kakiku, ada tangan yang menyentuh kakiku. Saat kulihat, "Bang, takut," bisik Niko yang ternyata sudah bangun dan habis melihat orang itu pergi keluar. Dia akhirnya ikut meringkuk ketakutan dan mulai melingkarkan tubuhnya di kakiku dalam keadaan berselimut. Aku hanya diam serta tetap membenamkan wajah dalam tekukan lututku dan mengelus pelan kepala Niko yang mulai menempel di kaki kananku. Dalam hati sudah menjerit sejadi-jadinya. Mau lari pun kami tidak bisa karena harus jaga mama. Keadaan yang membuat kami harus bertahan walau rasa ketakutan kami rasakan. Seiring berjalannya waktu, seminggu sudah kami jalani di rumah sakit tanpa ada perubahan apapun pada mama. Tapi kami pun harus bertahan dengan kebingungan akan kondisi mama dan ketakutan akan hantu yang tiap malam menangis. Berlanjut dalam minggu kedua ini, kami lalui juga seperti malam-malam sebelumnya. Tetap ditemani tangisan suster di malam hari, kadang suara langkahnya ikut menemani juga. Bahkan suara rintihan serta suara-suara yang lain dari kamar mayat sering bermunculan selepas jam 12 malam. Di akhir minggu kedua, sekitar jam 10 malam, terdengar suara dari depan kamar mama. Blak, blak. Suara sepatu pantofel beriringan menuju kamar sebelah. "Bawa ia masuk ke kamar mayat, kunci dari luar," kata pria ke satu. "Iya pak, katanya ia jago dan paling berani," jawab pria kedua. "Biar tahu rasa dia," kata pria ke satu. Saat aku melihat dari jendela, ternyata ada dua orang aparat yang berseragam berjalan kembali dari ruang mayat, serta dua petugas kamar jenazah di belakangnya. Wajah mereka terlihat kesal dan bersikap ingin memberi pelajaran untuk pria yang dikunci di kamar mayat. Setelah itu, jam terus berputar menunjukkan angka 12. Tangisan perawat dari pohon beringin kembali dimulai. Terdengar dari kamarku, suara tangisan dari pohon beringin. Setelah mendengar suara ini, ganti suara berasal dari kamar sebelah. "Brak, brak, brak, tolong pak!" Suara pintu kamar sebelah digedor-gedor dan suara teriakan pria dari dalam kamar mayat. "Ampun pak, ampun, mayatnya bangun pak, tolong pak!" Suara tangisan dari ruang sebelah. Tangisan dan gedoran ruang sebelah itu terjadi sampai jam 2 dini hari. Niko yang sebelumnya tidur akhirnya terbangun dan tidak bisa tidur lagi karena suara dari sebelah yang keras tiada henti. Kami berdua malam itu serasa senam jantung. Di sisi lain, suara hantu mulai terdengar. Di sisi lain, suara orang meronta-ronta yang ketakutan dari kamar sebelah. Malam itu aku dan Niko hanya duduk berdua dengan melantunkan doa sebisa kami. Beberapa saat kemudian,
Suara langka para aparat dan petugas rumah sakit datang untuk membuka kamar mayat dan mengeluarkan pria itu. Mereka berjalan kembali melewati depan kamarku dan mulai membuka kamar sebelah. "Gimana? Enak rasanya?" kata pria satu. "Katanya jagoan." Plak, kata pria dua dengan suara tamparan kerasnya. "Ampun pak, ampun," jawab pria yang habis ditampar dan mulai keluar dari dalam kamar mayat. "Katanya paling jago, gak takut mati. Kau udah nangis-nangis?" kata pria dua. "Ampun pak," jawab pria itu lagi. Setelah sedikit obrolan dari depan kamar sebelah itu, mereka pergi melewati lorong jalan depan kamar kami. Waktu berputar sampai akhir minggu keempat. Mama masih dirawat di tempat yang sama. 2 hari sebelum pulang, saat malam hari sekitar jam 1 malam, aku mendengar langkah kaki mulai masuk ke kamar kami. Kletak, kletak, kletak. Waktu itu aku sudah tiduran dan pura-pura tidur dalam celah selimut yang aku tutupi sampai ke sekujur tubuhku. Mata ini hanya melihat dari celah kecil selimut. Sepatu hitam berjalan tanpa menyentuh lantai, tapi berbunyi. Waktu itu aku diam saja, hanya mengamati dan berdoa sebisanya. Dia berjalan dan berhenti tepat di samping tempat tidur mama. Aku sendiri tidak tahu apa yang ia perbuat. Sementara mulutku dengan cepat membisu, sedangkan berdoanya berganti dalam hati. Dalam hatiku yakin bahwa ia adalah hantu perawat. Sekian lama akhirnya perawat ini kembali keluar, tapi waktu ia berjalan, sepatunya tidak menempel ke lantai dan sudah tidak bersuara lagi. Saat itu aku langsung melanjutkan kegiatan pura-pura tidurku sampai tertidur beneran hingga pagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.